Welcome guys. Jadi, kami di sini membuat tutorial. Nah, kita bakal belajar bareng gimana caranya menggunakan SPSS untuk menganalisis regresi berganda. Nah, tenang aja, step by stepnya akan pelan-pelan kita kasih tahu hingga kesimpulan dari analisisnya, dan pastinya gampang diikutin, bahkan buat yang baru kenalan sama SPSS. Nah, yuk langsung aja kita mulai. Jadi, pertama-tama kita akan membuka aplikasi SPSS yang sudah kita download di laptop masing-masing ya. Nah, ini akan muncul seperti ini, dan ini akan kita close ya. Close, lalu di sini ada data view dan variable view yang masih kosong yang akan kita isi nanti. Baik, sebelumnya di sini kita harus mengetahui apa yang akan kita analisis. Nah, di sini kita akan menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara cyberbullying dan sexual harassment terhadap penggunaan media sosial oleh mahasiswa S1 di Indonesia. Nah, di sini sudah ada pembagian variabelnya ya. Yang pertama yaitu X1 sebagai cyberbullying, X2-nya itu sexual harassment, dan Y-nya itu penggunaan sosial media. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, jadi karena kami sudah melakukan penelitian secara daring melalui platform digital yaitu Google Form, jadi kami sudah mendapatkan 103 responden. Nah, di sini datanya masih acak-acakan ya. Jadi dari semua ini kita ngambilnya dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, di bagian penggunaan media sosial ada 10 pertanyaan. Nah, ini ada 10 pertanyaan, dan yang bagian sexual harassment itu ada 6 pertanyaan, dan cyberbullying-nya itu ada 5 pertanyaan. Nah, di sini kita akan membedakan ya bagian Y, bagian X1 dan bagian X2. Nah, kita cari saja. Nah, yang bagian ini itu bagian penggunaan media sosial ya. Itu sampai 10. Nah, ini sudah pas ya. Kita tandain saja H hingga Q. Oke, kita warnain ya biar kita bedain dari 3 variabel tadi. Oke, pertanyaan yang kedua itu bagian sexual harassment itu yang ini ya, 6 pertanyaan. Oke, sexual harassment ini, nah ini sampai 6 ya, sampai W. Oke, bentar. Nah, ini kita warnai juga ya dengan warna yang berbeda biar tanda. Oke. Lalu ini ada sisa 5 ya, berarti itu cyberbullying. Oke. Kita lihat dulu cyberbullying ini. Ya, ini ada 5. Oke, X-nya sampai AB kita tandain lagi seperti tadi ya. Dengan warna yang berbeda. Oke. Lalu setelah ini semua kita akan ngerata-ratain ya per barisnya, per satu orang gitu, per baris yang ini. Bentar, maaf. Oke, ini per baris ini kita sorry sebelumnya jadi keganti ya ini angka di ini, tapi ini sebagai contoh aja ya. Karena kami sudah ngebuat semuanya di sini sebelumnya. Kami sudah ngerata-ratain hasilnya semuanya. Tapi ini sebagai contoh aja biar kalian tahu cara merata-ratakannya di Excel ya, agar cepat. Jadi pertama kita kasih dulu kolom baru ya. Di sini
eh, kita ubah dulu yang di sini tuh sebagai Y besar karena ini kan tadi penggunaan sosial ya. Oke, ini Y besar. Lalu kita mau ngubah warnanya dulu biar berbeda gitu ya. Oke, no fill. Ini tengah. Oke. Lalu di bagian yang kedua ini cara ngerata-ratainnya gampang aja ya. Oke, ini average dalam kurung H2 bagi Q2. Nah, H itu dari sini. H dari kolom pertama yang angka ini ya sampai Q yang ini. Ini nomor 2-nya itu dari baris yang ini ya. Oke, langsung enter, langsung muncul tuh rata-ratanya jadi 4. Nah, gampang aja kalau ke bawah nggak capek, kita geser, kita tarik ya ke bawah ya. Nah muncullah rata-ratanya semuanya. Itu rata-ratanya akan otomatis terganti ini H2, H3 sampai H103 tuh bakal muncul terus. Akan otomatis terganti. Nah, ini juga kita buat seperti itu ya. Kita tambahin kolom dulu. Kita ganti fill. Lalu ini kita tadi ini bagian apa ya? Ini X2 atau X1? Bentar ya. Pertanyaan tadi yang 6 itu sexual harassment itu ya. Sexual harassment bagian X2. Oke. Kita ganti ya di X2 ya di sini. Nah, oke. Nah, lalu di sini kita buat seperti yang tadi ya. Tapi hanya diubah karena kita dari S sampai X ya. Ini kita ubah jadi S. Lalu yang Q ini kita ubah jadi X. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, muncullah rata-ratanya. Kita lanjut, kita buat seperti tadi, kita tarik dari sini ke bawah sampai 103. Nah, lepas. Nah, akan terubah otomatis ya. Nih. Begitu juga dengan ini, kita buat dulu ya. Oh, maaf, ini ada yang kosong, kita buat aja 1. Oke. Lalu kita ke AE. Nih, kita ubah ini menjadi X1. Lalu kita buat juga seperti yang tadi ya. Kita ketik, kita ubah hanya menjadi Z, lalu Q nya menjadi AD. Nih, AD. Enter. Nah, kita tarik seperti tadi lagi. Oke, kita tarik dan lepas. Jadi hasilnya. Jadi yang kita butuhin itu adalah 3 data tersebut. Nah, itu kita ganti ke street yang baru ya. Nah, ini adalah street Y, penggunaan sosial media, dan X1, X2 yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, lanjut aja kita ke XPSS-nya tadi. Nah, di sini kita ubah di bagian variabel view ya. Di sini kita ketik Y besar untuk variabel Y. Ini X1, ini dan ini X2. Nah, lanjut ke labelnya. Labelnya kita
buat sendiri di sini. Nah, ini kita buat penggunaan media sosial media. Sosial media dalam kurung Y besar. Oke. Selanjutnya di sini kita buat X1 tadi. Nah, di sini X1 itu cyberbullying. Maaf ya. Oke, di sini nah cyberbullying kita cut aja, kita tempel dan kita buat X1 dalam kurung. Lanjut seperti tadi yang S2 nya itu sexual harassment, kita cut saja. Nah, oke, sexual harassment dalam kurung X2. Oke, sudah selesai di sini. Kita lanjut ke sini, data view. Nah, ini akan keluar muncul sendiri ya. Dia Y, X1, X2. Nah, di sini kita tinggal mengisi rata-rata yang sudah kita buat tadi di Excel. Nah, kita buka Excelnya. Nah, kita buat ini biar gampang ya. Nah, dari sini sampai sini itu kita bakal salin, kita cut aja gitu ya, biar tinggal ditempel. Nah, ini sampai bawah kita cut, copy. Oke, lanjut di sini kita tinggal tempel. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah disederhanakan sama SPSS-nya langsung ya. Nih, ini sudah pas juga. Ini 1,1. Nah, yang belakangnya yang bawahnya juga ya. Di sini 3,0, di sini 3. Oke. Lanjut kita masuk ke analis, lalu regression, lalu linear ya, linear. Nah, penggunaan sosial ini kita masukkan ke department dependent ya. Lalu yang ini cyberbullying sama social harassment di sini. Lanjut saja kita okekan. Nah, di sini sudah ada muncul ya, ada 4 tabel ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Yang pertama itu yaitu variabel entered atau removed, ada model summary, ada ANOVA dan coefficient. Nah, di situ adalah kesimpulan-kesimpulannya. Nah, setiap tabel ini sudah ada kesimpulan-kesimpulan yang sudah kami rancang, akan kami jelaskan satu persatu tabelnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel bagian ini tuh apa sih? Nah, di tabel ini dia ngejelasin analisis regresinya. Kita ingin melihat apakah ada pengaruh dari dua hal, yaitu yang pertama ada cyberbullying atau X1, dan yang kedua ada sexual harassment atau X2 terhadap penggunaan sosial media atau Y. Jadi, kita memasukkan dua variabel, yaitu cyberbullying dan sexual harassment, sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi seberapa sering atau bagaimana seseorang menggunakan media sosial. Jadi, di tabel ini juga ditunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dihapus dari model. Semua variabel yang kita rencanakan untuk dianalisis semuanya dimasukkan. Tabel ini menunjukkan
seberapa besar pengaruh cyberbullying dan sexual harassment terhadap penggunaan media sosial. Saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk lebih sederhananya. Untuk kolom yang pertama, atau nilai kolerasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah 0,173. Ini adalah ukuran hubungan antara cyberbullying dan sexual harassment atau disingkat dengan X1 dan X2. Ini penggunaan media sosial atau Y. Hubungannya lemah banget karena angkanya kecil, mendekati 0. Artinya, kedua hal ini nggak terlalu berkaitan sama kebiasaan orang dalam menggunakan media sosial. Untuk kolom yang kedua, hanya 3% variasi pada variabel, hasilnya bisa dijelaskan oleh variabel dependen. Angka ini menunjukkan seberapa besar pengaruh cyberbullying dan sexual harassment terhadap penggunaan media sosial. Hanya 3%, jadi cuma sedikit banget penggunaan media sosial yang dipengaruhi oleh dua hal ini. Sisanya 97% dipengaruhi oleh hal lain yang tidak diteliti di sini. Misalnya kebiasaan, waktu luang, dan alasan lainnya. Untuk kolom yang ketiga, nilai X-shooted atau R kuadrat adalah 0,010, yang artinya hanya 1% prediksi hasil yang benar-benar akurat setelah mempertimbangkan jumlah variabel. Ini versi yang lebih akurat untuk menentukan pengaruh yang terjadi. Setelah disesuaikan, ternyata pengaruh malah makin kecil, cuma 1%. Dan kesimpulannya sama. Model ini kurang bisa menjelaskan kenapa orang menggunakan media sosial. Untuk kolom yang keempat, atau kesalahan rata-rata prediksi model adalah 0,54 33,1. Angka ini menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi model dari kenyataan sebenarnya. Prediksinya cukup meleset. Jadi hasilnya dari model ini kurang bisa diandalkan. Untuk mengambil kesimpulannya, cyberbullying, sexual harassment cuma mempunyai pengaruh kecil banget terhadap penggunaan media sosial. Ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi, tetapi sebelum diteliti di model ini. Misalnya ada alasan personal, hiburan, atau bahkan kebosanan. Model ini bagus buat awal, tapi masih perlu ditambahkan dengan variabel lain supaya lebih akurat lagi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA A, yang dimana pada tabel ini digunakan untuk melihat apakah model regresi yang kamu gunakan itu signifikan secara statistik atau tidak. Artinya, apakah secara keseluruhan cyberbullying atau X1 dan sexual harassment atau X2 berpengaruh secara nyata terhadap penggunaan sosial media atau Y. Mari kita lihat angka pentingnya. Yang pertama ada F sama dengan 1,524. Angka F ini menunjukkan seberapa baik hasil model regresi secara keseluruhan. Tetapi angka ini harus dibandingkan dengan nilai signifikan untuk tahu hasilnya penting atau tidak. Yang kedua ada signifikan sama dengan 0,223. Nah, ini bagian yang paling penting. Nilai signifikan adalah 0,223 atau 22,3%. Biasanya untuk hasil bisa dianggap signifikan. Nilai ini harus kurang dari 0,05 atau 5%, karena 0,223 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi secara keseluruhan tidak signifikan, yang artinya secara statistik cyberbullying dan sexual harassment tidak punya pengaruh yang kuat dan nyata terhadap penggunaan media sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun kita uji model ini, hasilnya menunjukkan bahwa dua faktor X1 dan X2 tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan
dalam penggunaan sosial media. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap penggunaan sosial media dan apakah pengaruh itu signifikan atau tidak. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu konstan. Ini adalah nilai konstanta yang dimana jika tidak ada cyberbullying dan sexual harassment sama sekali, maka X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, maka nilai awal penggunaan sosial media adalah 3,477. Yang selanjutnya yaitu cyberbullying atau X1. B-nya sama dengan minus 0,025, yang artinya setiap kenaikan 1 poin pada cyberbullying, penggunaan sosial media justru menurun sedikit, yaitu 0,025 poin. Tapi efeknya sangat kecil dan tidak signifikan. Signifikan sama dengan 0,803 karena lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan secara statistik. Jadi pengaruhnya tidak nyata atau bisa terjadi karena kebetulan. Yang selanjutnya itu sexual harassment atau X2. Nilai B sama dengan 0,127, yang artinya jika sexual harassment meningkat 1 poin, maka penggunaan sosial media naik 0,127 poin. Tapi lagi-lagi ini hanya hubungan kecil. Yang signifikannya sama dengan 0,238 karena lebih besar dari 0,05, artinya tidak juga signifikan secara statistik. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel ini tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media sosial. Nilai signifikan keduanya jauh di atas 0,05. Jadi, tidak bisa disimpulkan bahwa mereka benar-benar mempengaruhi penggunaan sosial media. Hasil ini selaras dengan tabel-tabel sebelumnya, yang dimana R-Square dan ANOVA yang juga menunjukkan bahwa modelnya lemah. Oke guys, thank you